Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam kenyataan hidup tidak jarang apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Apa yang dicita-citakan, apa yang dirindukan, seringkali dalam kenyataan berbeda. Itulah kenyataan hidup kita. Tentu boleh saya katakan bahwa setiap dari kita menghendaki, merindukan, menginginkan damai sejahtera. Apakah ada di antara kita yang tidak pengen damai? Semua pengen merasakan damai sejahtera, sejuk, nyaman, bagaikan kita rekreasi di Jolotundo. Tapi apa yang terjadi? Jangankan sejuk, silir-silir pun tidak. Yang ada panas. Panas dodone. Maka kalau udah panas dodone biasanya saya diserang es teh. Tidak terkecuali Romo Paroki. Kalau udah mulai klutik-klutik, penggawe apa? Es teh, dodomu panas toh? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ini pula yang terjadi sebenarnya dengan kerinduan bersama berkaitan dengan orang-orang pengen merasakan kedamaian sebagaimana digambarkan di Yerusalem. Kata Yerusalem sendiri mengandung makna damai, di mana tempatnya di Salem. Salem, Salom, damai. Maka Yerusalem mengandaikan gambaran kedamaian itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus menuju kepada Yerusalem, kepada kota damai, maka gambaran, mari kita pergi ke Yerusalem, di mana di sana ada kedamaian itu. Tapi apa yang terjadi? Yesus menangis. Ini merupakan kritik tajam sebenarnya. Harusnya tempat itu menjadi tempat damai, tapi yang terjadi justru bukan kedamaian, tetapi justru membuat nelangsa. Bahasa Jawa kan nah Indonesia ini dadi opo dadi nelongso dadi nelangsa. Lah nek padha pada ono ana. Pak Wahyu sampai ikut-ikutan. Ini Yesus pun, kok kita lihat Yesus hari ini nelongso banget. Gitu loh. Harusnya tempat ini menjadi tempat yang damai. Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kedamaian, bahkan akhirnya Yesus mengatakan, tembok akan dirobohkan, tiada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allahmu melawati engkau. Ini sudah kita temukan sekarang alurnya. Mengapa tidak damai? Karena orang tidak mampu memandang, tidak mau merasakan, tidak mau melihat adanya Allah yang sedang melawat, yang sedang berkunjung. Ini juga digambarkan dalam bacaan pertama di kitab Makabe, bagaimana situasi hiruk pikuk yang terjadi, orang begitu satu sama lain mempertahankan kehidupannya bukan berdasarkan Allah, melainkan berdasarkan kekuatan, kekuasaan manusia. Hingga kita lihat bagaimana tindakan dan keputusan Matatias
harus melarikan diri dari tempat itu. Pergi ke gunung, ke bukit, berarti pergi ke arah yang maha tinggi. Kedamaian hanya mungkin bisa dialami oleh kita apabila kita mampu merasakan kehadiran Allah, mampu merasakan Allah yang ada di dalam hidup kita. Dan ini membutuhkan sikap kerendahan hati. Kalau kita masih sombong-sombongan, maka yang terjadi tidak akan ada damai. Justru ketika kita merasa diri sombong-sombongan itu merasa diri kita satu sama lain merasa diri benar. Hari ini kita diajak merasakan bersama-sama bagaimana perlunya kita membangun sikap. Hanya dalam sikap kerendahan hati seperti Rasul Paulus yang kita renungkan sebagai pribadi teladan dalam kehidupan beriman kita di paroki ini. Maka kedamaian itu ada. Karena dengan kerendahan hati itulah kita berani menundukkan diri dan melihat sesuatu yang lebih tinggi daripada kita, yakni pada saatnya bisa merasakan Allah yang hadir. Coba kita bisa bayangkan mengapa terjadi perdamaian, karena Rasul Paulus betul-betul rendah hati. Maka namanya Paulus itu karena dia rendah hati. Namamu bukan lagi Saulus, tapi Paulus, karena engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Maka ketika dia jatuh dalam perjalanannya ke Damsyik, Rasul Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, akulah Yesus Kristus yang kau aniaya itu. Rasul Paulus sadar, kalau Rasul Paulus tidak rendah hati, dia mengatakan, apa kau kata? Entah kau Rasul, entah Kristus, entah kau Tuhan, pokoknya semua yang mengaku diri pengikutmu, kubabat habis. Tidak ada perdamaian. Tapi ketika Rasul Paulus akhirnya menyadari diri, dia bertobat, lalu membuka hati akan Allah yang hadir, akan Kristus yang bersatu dengannya, maka kedamaian itu ada dan tugas perutusan akhirnya terjadi. Ini menjadi refleksi yang mendalam buat kita semua. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mengapa seringkali masih terjadi intrik-intrik di komunitas kita? Entah itu dalam lingkungan kita, entah dalam kategorial kita, atau di paroki kita. Mungkin saatnya kita bertanya, apakah sikap kerendahan hati sebagaimana juga dicontohkan Rasul Paulus juga sudah ada di antara kita? Ataukah kita saling menyombongkan diri bahwa aku yang benar, karena aku merasa lebih senior, lebih benar, aku merasa lebih tinggi, aku lebih benar? Saya kira tidak. Ini berlaku juga untuk semua, saya kira. Kita semua di dalam panggilan yang sama. Di mata Allah, tugas-tugas kita, baik itu mulai dari romo paroki, romo rekan, kemudian ketua lingkungan, termasuk seksi-seksi, adalah semuanya sama. Hanya dengan sikap saling menghargai, sikap kerendahan hatilah, maka perdamaian itu akan terjadi. Semoga di hari pertama Triduum ini kita semakin menggali semangat Rasul Paulus yang berani merendahkan dirinya dengan kerendahan hatinya dan mengakui kehebatan Allah, kehebatan Yesus, kehebatan Tuhan di dalam hidup kita. Allah memberkati kita.